terhindar dari penyakit-penyakit termasuk virus corona. Amin, Allahumma amin. Tapi ada yang bilang penyakit virus kolorna. Bahasa Inggris, kolor itu bahasa Inggris, artinya warna. Ada yang bilang virus congorna. Ya tiga-tiga ini corona, kolorna sama congorna ini sebenarnya berbahaya juga. Congorna kalau congorna tatangga kata orang Sunda, nah itu juga berbahaya. Tapi ya yang sekarang ini membahayakan adalah virus corona yang sesungguhnya ya Bu. Mudah-mudahan di zaman ini, di era ini yang kita hadapi di Indonesia, mudah-mudahan mudah dan kita di Kenantan khususnya terhindar dari virus-virus tersebut. Amin, Allahumma amin. Pak Ustadz. Oh iya, Petapahan juga. Kenantan dan Petapahan dan sekitarnya. Nah ini ternyata yang Petapahan nggak mau ketinggalan ini. Iya betul, itu betul itu. Yang penting wilayah Tapung lah ya Bu ya. Mudah-mudahan selamat semuanya. Ini khususnya, umumnya ya Indonesia. Nah, ini umumnya. Lebih luas lagi. Kata Bu Sofi, saya bingung Pak Ustadz, gimana ini cara menghadapi virus corona ini begini. Sebagian orang bilang, jangan takut. Wah, berani sebagian orang. Kumpul-kumpul pengajian ya harus berani. Nah, seperti ibu-ibu ini kumpul, padahal sudah dilarang kumpul-kumpul, tapi tetap saja kumpul pengajian. Ternyata ibu-ibu jamaah wirid Kenantan ini sudah berani mati. Tapi enggak ya Bu, bukan berani mati, tapi memang tawakalnya, pasrahnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona itu ya ciptaan Allah. Nanti kalau Allah sudah ngangkat ya hilang sendiri. Enggak usah takut, sama-sama ciptaan Allah. Nah, itu kata sebagian orang. Sebagian lagi, aduh takutlah, enggak mau keluar rumah, enggak mau sholat ke masjid misalnya. Di rumah saja sholatnya. Nah, sebagian lagi, wah ke masjid nggak boleh, di rumah saja, tapi aku nggak setuju di rumah, udahlah akhirnya nggak sholat. Wah, nah ini yang paling parah ini, ya kelompok ketiga. Nah ini. Tapi apa kata Rasulullah, yang paling baik khairul umuri awsatuha, yang paling baik perkara itu kita ambil yang tengah-tengahnya. Jadi tidak terlalu takut, juga tidak terlalu meremehkan. Karena virus ini bukan remeh, tapi ya tidak boleh kita terlalu takut. Karena nyawa itu memang bukan urusan kita. Sayyidina Ali, kalau Sayyidina Ali kan musuhnya banyak Bu. Termasuk musuh-musuh yang barang-barang nggak nampak itu termasuk musuhnya Sayyidina Ali, dan banyak sekali yang ingin membunuh Sayyidina Ali, banyak, nggak cuma manusia saja. Tapi Sayyidina Ali tetap beribadah, berani beribadah sendiri tanpa dikawal, nggak dikawal berani. Apa kata Sayyidina Ali? Hisni ajali, bentengku adalah jatah ajalku. Kalau jatah ajalnya belum habis ya, walaupun diburu musuh nggak bakal mati. Nah itu Sayyidina Ali. Karena saking tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sholawat dan salam tentunya kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong menjadi umatnya Nabi Muhammad. Besok di bawah benderanya Nabi Muhammad kita masuk surga dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Di dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Pada saat ini kita semuanya sedang diuji, ujian musibah virus. Tapi percayalah bahwasanya bersamaan kesulitan yang kita hadapi pasti ada
kemudahan. Ya Bu, sebenarnya Allah itu gampang-gampang saja. Ingin memberikan manusia, hambanya Allah mudah, bahagia, tanpa ada hambatan, tanpa ada masalah. Itu Allah mudah memberikan seperti itu. Tapi yang seperti itu tidak ada kenikmatan. Ya Bu, nikmatnya rasa kipas angin, ini karena kita gerah. Ya Bu, kalau nggak gerah, kipas angin nggak akan nikmat. Makan nasi putih pakai sambal terasi sama tempe, itu nikmatnya ngalah-ngalahkan yang ayam kalau kita rasanya sudah lapar. Tapi kalau kenyang coba, makan itu kayak nggak selera gitu. Jadi di satu sisi Allah akan memberikan kenikmatan bagi kita setelah menghadapi kesulitan. Nah ini kalau kesulitan seperti wabah ini nanti sudah diangkat oleh Allah wabahnya, barulah hatinya lega. Alhamdulillah, nikmat lah itu. Jadi tenang semuanya. Kalau sekarang masih was-was, jangan-jangan sampai nanti kekenantan lah ini. Tapi mudah-mudahan enggak. Anak baru satu, kadang-kadang anak cucunya mau lahir lagi. Nah, siapa yang cucunya mau lahir, Bu? Enggak ada ya, Wajib Daniel. Karena udah nikahkan anaknya kemarin. Ya kan bentar lagi mau keluar itu. Belum lagi memang cucu wabahnya, jangan kesini dulu. Ya. Jadi seperti gambarannya orang main bola, Bu. Orang main bola itu kan dia bisa girang, bisa senang setelah menghadapi kesulitan. Bolanya digiring, dijegal sama musuhnya, segera jatuh, gulung, bangun, dikejar lagi bolanya, dijegal sama musuhnya lagi, jatuh lagi, bangun lagi, rebut bolanya. Akhirnya sampai di tengah-tengah sama kiper, berhadapan dengan kiper, ditendang, jebret, gol, sampai gulung. Nah, yang memasukkan itu sampai gulung, karena saking senangnya setelah menghadapi kesulitan. Coba seandainya pemain bola itu kata strikernya yang di depan, ya silahkan Mas, nanti kamu bawa bolanya, nah silahkan giring saja. Itu nanti yang belakang udah saya kasih tahu, jangan direbut. Kipernya sudah saya SMS, jangan ditangkap bolanya. Kira-kira nikmat enggak ngiring bola sendiri utuk-utuk ditonton aja, tahu tendang lah itu. Yang nonton pun sampai males karena enggak nikmat ya Bu. Nikmatnya itu setelah menghadapi kesulitan barulah nikmat. Ibu-ibu beli jilbab di pasar. Bu, iya Mbak. Ini berapa ini jilbabnya bagus? Wow, ini merek internasional ini. Mahal, 200.000 kata pedagangnya. Mahal kali, 100 saja lah. Oh iya, boleh. Kalau gitu 50 lah ya. Oh iya, silakan. 20.000 lah ya. Oh iya, nggak apa-apa, asalkan cocok. Loh, coba. Malah ibu-ibu curiga. Ini barang internasional apa loakan ini, ya kan? Ini jangan-jangan barang-barang yang bekas-bekas itu dicuci lagi, ya kan? Malah jadinya pikirannya jadi prasangka buruk. Ini barang bagus atau barang jelek? Coba seandainya dengan begitu sulit tawar menawar 200, ya turunlah 150. Nggak bisa Bu, ini sudah mahal. Cobalah Ibu ke sana, toko-toko lain. Kalau bisa dapat 150, nih saya kasihlah untuk Ibu, kata pedagang. Udah, oh ya udahlah kalau nggak mau, Ibu pergi untuk, tapi pelan-pelan jalannya Bu, supaya dipanggil lagi sama pedagangnya. Ya gitu, pelan-pelan. Mbak, ternyata dipanggil lagi sama pedagangnya. Kurangilah, 20.000 aja, jadi harganya 180 ya. Nggak mau aku, kalau mau ya 160 lah, tak tambahi 10. Duh, nggak bisa loh, nggak bisa bener. Ini karena barangnya mahal, susah. Nggak mau ya sudah. Akhirnya Ibu pergi, tapi pelan-pelan Bu jalannya, supaya dipanggil lagi. Ternyata untuk dipanggil lagi.
Bu, mbak, ya sudahlah ini ya, tambahin 5.000 aja, berarti 165. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya dibungkus. Bangga sudah dapat itu barangnya. Ternyata dengan tawar-menawar yang sangat sulit mendapatkan hasil. Padahal itu kemahalan sebenarnya ibu nawarnya. Nah kan, tapi rasanya rasa puas karena menghadapi kesulitan itu tadi. Setelah kesulitan ada kemudahan, kita akan merasakan nikmat setelah menghadapi kesulitan. Itu ya Bu ya. Karena ini musimnya musim corona, ada beberapa tips yang memang untuk menolak corona. Ini Bu Yanti anaknya Rehan ini sakit apa ini? Berdoa mohon kesembuhan. Sekarang gimana posisinya? Oh, berubah jalan berarti. Ini sekarang di rumah. Di rumah sakit. Udah selesai. Oh ya gitu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan anak dari Ibu Yanti cepat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jadi kalau masalah corona itu ada paling tidak kita melakukan 4 hal. Karena wabah ini sebenarnya adalah cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, banyak-banyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu yang paling pendek-pendeknya. Astaghfirullahaladzim. Mau panjang ya boleh. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu panjang ya boleh. Atau cuma astaghfirullahaladzim boleh. Setelah habis sholat kita baca istighfar. Karena ini ujian dari Allah supaya para manusia-manusia itu kembali ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah habis sholat. Jangan terlalu cepat Bu. Habis sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dilambatkan stop firullah. Malah turunnya stop lah ini. Saking cepatnya stop firullah. Nah ini malah payah ini. Ulang suruh istighfar kok. Cepet kalau ya paling tidak ya biasa-biasa yang jelas astagfirullahaladzim. Kalau toh cepet ya jelas astagfirullahnya. Jadi siapa yang menazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Allah akan setiap kesulitan akan diberi jalan keluarnya. Nah itu. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan akan diberi kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Tahu-tahu gajian aja. Itu kesaning banyak istighfarnya. Enggak kerasa ternyata sudah sampai gajian. Yang warungan ya tahu-tahu pelanggannya banyak. Giliran dihitung, malam hari dihitung uangnya sehari dapat 1 juta, alhamdulillah. Minimal 1 juta lumayan warungnya kecil. Kalau warungnya besar ya 2 juta, 3 juta. Amin, ngono loh Mbak Nina. Jadi itu yang pertama kita membaca istighfar karena banyak sekali manfaatnya membaca istighfar itu tadi. Kemudian yang kedua membaca sholawat Nabi. Karena siapa yang membaca sholawat, man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi asyra. Allah akan mengembalikan sholawat itu 10 kali lipat. Sholawat itu kan artinya sama dengan supaya kita diberi keselamatan, memberikan doa selamat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan keselamatan kita 10 kali lipat. Nah, itu perlunya di situ. Maka kalau kita sering membaca sholawat, insya Allah akan terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Pak Ustadz nggak bisa kalau baca sholawat biasa gitu, itu ya bisa tapi kurang seneng. Pakai lagu boleh nggak? Boleh. Sholatullah salamullah ala
Toha Rasulillah. Kok gak ada sinyal deh. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Atau lagunya bukan itu Pak Ustaz, ganti lagi. Salatullah Salamullah ala Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ciri-ciri orang munafik itu kalau di SD saya ajari itu, Bu. Tapi di sini nggak usah dilanjutkan. Dilanjutkan nanti jadi anak SD lagi. Kalau SD di sekolah ya sekolah dasar, kalau SD di sini sudah tua. Nah, jadi yang kedua adalah membaca sholawat. Yang pertama tadi membaca istighfar, yang kedua bersolawat Nabi, yang ketiga sodaqoh. Karena sodaqoh adalah syaf'ul bala. Karena virus-virus ini adalah termasuk bala, termasuk cobaan dari Allah, maka kita dianjurkan sodaqoh untuk syaf'ul bala, menolak bala. Oh, infaklah di masjid ya boleh. Manggil anak yatim ya boleh. Baca doa di pinggir jalan. Baca doa di pinggir jalan. Iya. Kalau minta jalan. Jadi ini di jalan satu itu kalau bulan Suruhan di jalan. Tapi enggak ada minta uang, Bu. Apa bersedekah? Oh, itu bersedekah masak-masak ya boleh, tergantung. Ya, yang penting niat kita, niat beribadah kepada Allah, mohon ampunnya kepada Allah. Masalah tempat mau di pinggir jalan, mau di pinggir trotoar, mau di tengah-tengah jalan tol, nggak apa-apa. Kalau tengah-tengah jalan tol asal sepi, nggak apa-apa. Kalau banyak mobil jangan, Bu. Ya itu aku tahu ini, soalnya kan masalah di sini. Ya yang penting mintanya kepada Allah. Ini sudah di tengah-tengah jalan. Misalkan itu jalan rame, digunakan untuk berdoa di tengah-tengah jalan. Akhirnya banyak mobil, kendaraan yang macet, itu malah tidak boleh. Jadi doa itu kalau seandainya di desa mau di tengah jalan ya nggak masalah. Yang penting mintanya kepada Allah. Ini mintanya Mbah, minta keselamatan Mbah. Nah ini yang nggak boleh. Kalau mintanya kepada Allah ya boleh. Mau tempatnya dimanapun boleh. Karena itu termasuk adatnya Indonesia, banyak yang melakukan seperti itu. Dan Islam tidak menyalahkan adat. Yang penting niatnya tetap kepada Allah. Biarkanlah mau ibadahnya di pinggir jalan, mau yang di musola ya boleh, mau yang di masjid boleh. Di laut kalau pakai kapal laut nggak apa-apa, Bu. Nah itu karena sedekah. Kalau itu minta orang kerja di laut, doa kelabaran. Nah itu karena waktu kita asarnya mepet, dilanjutkan yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan dan juga meninggalkan keburukan. Ada tempat-tempat, itu di sana bukan tempat judi, minuman keras, ada pelayannya seksi misalnya, dibiarkan saja. Bukan keluargaku kok, biarkan aja. Nanti Bu, kalau ada gempa bumi berat, apa ya yang kena cuma itu aja. Ya sebelahnya juga kena. Tapi ya mudah-mudahan kita semuanya, yang penting kalau misalnya nggak kuat ngomongi ya dengan cara ngasih tahu ke RT-nya atau bagaimana. Karena kita masyarakat biasa, nggak mampu mungkin. Kita lapor ke pemerintah setempat, RT, RW atau Pak Kades supaya ditangani ini. Karena judi, minuman keras pun secara hukum kan tidak boleh, secara negara maksudnya, sudah ada undang-undangnya. Jadi itu sudah bisa diproses. Tidak hanya agama saja, tapi undang-undang negara juga sama melarang hal yang seperti itu. Nah itu 4. Yang penting 4 ini kita lakukan supaya terhindar dapat menolak bala. Kemudian ketambahan 1, karena saya diijazahi oleh
namanya Mbah Yai Soleh Bandar Kidul Kediri. Ini kiai saya. Beliau dapat dari Mbah Yai Marzuki Lirboyo Kediri juga. Kemudian sebetulnya ijazah ini juga awalnya oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama. Nah itu ijazahnya. Lafadznya kalau ada pena, ada kertas nanti biar saya tuliskan, bisa dipoto bersama-sama. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini tambahan dari saya, itu adalah li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah. Ibu ikuti saya saja dulu ya Bu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah. Nah itu diamalkan setelah selesai sholat 7 kali membaca seperti lafaz tadi supaya terhindar dari wabah. Artinya apa? Artinya adalah li khamsatun, aku punya 5 senjata, 5 orang yang dicintai Allah. Utsi biha, yang bisa mematikan harral waba'il hatimah, yang bisa mematikan wabah-wabah yang ganas. Apa itu? Nah, dulu ya Bu ya. Baik ibu-ibu, kita coba sekali lagi. Itu coba dilihat Bu, Mbak Mina, kalau ada titik-titik yang kurang jelas nanti bisa ditambah. Karena penanya kecil memang. Saya biasa megang pena besar. Kalau pena kecil titiknya kurang kuat. Pena besar itu spidol yang bisa diisi ulang itu, langsung kelihatan titiknya jelas. Dan di SD saya sering nulis seperti itu, jadi kebiasaan titiknya besar. Ya Bu, mari Bu ikuti saya. Li khamsatun utsi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah. Itu dia. Li khamsatun, tadi aku punya 5 senjata, 5 orang yang dikasihi Allah, yang menjadi kekasihnya Allah, yang bisa mematikan harral waba'il hatimah, virus-virus wabah yang ganas. Al-Mustafa, siapa 5 orang? Yang pertama Al-Mustafa, yakni Nabi Muhammad SAW. Wal Murtada, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wabnahuma, kedua anaknya, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian wa Fatimah dan Fatimah. Keempat Bu. Oh, yang 2 anaknya tadi 2 hitungnya. Jadi Al-Mustafa Nabi Muhammad, Wal Murtada Sayyidina Ali, terus kedua anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kemudian yang kelima Fatimah. Ternyata Hasan Husainnya belum dibuka tangan. Jadi 4 tadi. 5 ya Bu ya. 5 senjata ampuh. Ini adalah amalan yang diberikan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Ceritanya dulu Mbah Yai Hasyim Asy'ari pada zaman itu masyarakatnya kalau pagi demam sore mati. Pagi demam sore mati. Akhirnya itulah masyarakat Indonesia dikerahkan membaca itu, bacaan itu di khamsatun, dan terus dibaca berulang-ulang setelah selesai sholat 7 kali. Dan alhamdulillah lama-lama hilang wabahnya. Dan ini luar biasa kalau orang zaman dulu Mbah Yai Hasyim Asy'ari yang sudah memberikan amalan, ya, kita harus yakin karena mereka memang hatinya lebih kuat daripada kita. Kita baca zikir panjang itu belum tentu dikabulkan, tapi mereka
salah baca kadang-kadang ya hayu ya qayyum, bacanya ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Itu masuk di lautan jelek loh, bisa ngambang selamat sampai pinggiran. Itu orang dulu. Kalau kita bacanya panjang, nyemplung laut ya gaya batu betul lah, gebek hilang. Nah itu kita. Jadinya inilah bedanya keimanan orang zaman dahulu dengan orang sekarang. Kalau imannya kuat sekali orang zaman dahulu itu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya ini lantaran Mbah Yai Hasyim Asy'ari yang keimanan hatinya kuat, kita jadi karena mengamalkan apa yang apa yang diperintahkan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kita ada sanatnya. Itulah pentingnya guru ya Bu ya. Jadi kita mengamalkan itu ada sanatnya, ada yang dijadikan sandaran kita. Jadi nggak akan khawatir terus stres, itu enggak. Apalagi sholawat. Kalau sholawat itu pasti tidak ada efek sampingnya. Sholawat kepada Nabi Muhammad itu enggak ada efek sampingnya. Semuanya insya Allah herbal.